Baik, Bapak Ibu, Pak peserta pelatihan yang berbahagia, kami menyampaikan beberapa paparan dari kami bahwa kami di Aceh itu juga ada regulasi khusus yang mengurus masalah wakaf. Baik, bisa diteruskan Pak lembaran berikutnya. Oh, ini baru dapat. Sekarang. Ada noise. Panitia bisa di Next. PowerPoint-nya bisa dijalankan. Ya, kita melihat dari sejarah pembentukan Baitul Mal itu ada beberapa tahapan ya. Dulu disebut dengan BPHA, Badan Penertiban Harta Agama, itu pada tahun 1973. Dan sampai dengan tahun 2018 hari ini berubah menjadi nama Baitul Mal. Sebenarnya itu konsepnya sama. Kalau di daerah lain itu namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, berbeda dengan Aceh, mungkin Aceh juga selain mengurus zakat, juga mengurus wakaf, harta agama lainnya, termasuk dana infak di sana. Nah, mungkin berbeda dengan pengurusan Basda atau Bazis dulu. Ya, mungkin kita ketahui bersama harta yang dikumpulkan oleh pengurus zakat pada saat itu sangat terbatas, sehingga pada waktu itu sering digunakan untuk kepentingan tertentu. Tapi hari ini kita bersyukur sudah ada regulasi yang mengurus tentang zakat dan wakaf ini. Baik, berikutnya kita ingin melihat bisa di next PowerPoint kita. Ya, ini adalah apa itu Baitul Mal? Adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan pemerintah kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, zakat, infak dan harta keagamaan lainnya, dan penguasaan perwalian berdasarkan syariat Islam. Ini adalah wewenang Baitul Mal dalam mengelola harta di Aceh, termasuk di situ zakat, infak dan harta wakaf. Dan juga menjadi pengawas. Pengawas ini adalah pengawas kepada anak yatim yang memiliki harta untuk diawasi ataupun dibina. Kenapa harus dibina? Mungkin anak yatim ini belum mampu untuk mengelola harta. Berikutnya kita ingin menyampakan khusus untuk wakaf ini sempat sampai di mana wewenang Baitul Mal dalam mengurus dan mengelola zakat dan wakaf di Aceh. Nah, ini adalah UPA yang tadi disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria, hampir sama namanya, hampir sama dengan Undang Pokok Agraria, tapi ini adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006. Ini adalah momentum ya. Pada pasal 191 disebut adalah zakat, wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten Baka yang diatur dalam kanun. Nah, kanun ini yang hari ini kita gunakan yaitu adalah turunan daripada pasal 191 ini. Walaupun kanun ini sudah beberapa kali perubahan dan hari ini pun sedang dirubah, sedang direvisi di pemerintah Aceh, di Dewan Pemerintah Aceh untuk menyempurnakan kanun ini. Kanun ini kalau di daerah lain sama dengan peraturan daerah. Itu khusus Aceh ini mungkin lebih untuk bisa mengelola wakaf itu secara mandiri. Berikutnya kita masuk ke potensi wakaf ya, potensi wakaf. Oh bukan ya. Ini
Baitul Mal selain sebagai amil, dia juga sebagai pembina nazir. Jadi selama ini Baitul Mal melakukan pembinaan kepada nazir yang ada di Aceh untuk dilatih mereka untuk bisa memberdayakan wakaf itu secara produktif. Jadi sudah ada beberapa kali kita melakukan kegiatan ini sebagai bentuk usaha daripada Baitul Mal untuk pembinaan nazir. Juga sebagai pengawas nazir. Jadi kalau kita melihat dari undang-undang pasal 191 sebagai pengelola, namun di dalam kanunnya itu turunan itu menjadi pembina dan pengawas nazir itu sendiri. Kemudian Baitul Mal juga bisa menjadi pemberdaya wakaf produktif. Karena seperti kita ketahui di Baitul Mal juga ada uang infak yang dikelola. Nah, dengan uang infak itu bisa menghandle ataupun mengendos daripada nazir ini untuk pemberdayaan wakaf produktif. Kemudian selain itu Baitul Mal juga menjadi wali pengawas, wali dan wali pengawas kepada harta ataupun anak yatim yang belum cakap untuk mengelola harta mereka, itu Baitul Mal bisa menjadi wali. Kemudian juga pengelolaan harta agama. Pengelolaan harta agama ini itu termasuk juga termasuk harta tanpa ahli waris. Tidak diketahui pemiliknya. Kita ketahui kalau pasca tsunami itu banyak harta, banyak aset yang hilang tanpa ahli waris. Nah, itu diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola. Kemudian sebagai pemberdaya ekonomi umat, ini dalam kanun baru itu disebutkan uang infak itu bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat seperti penyertaan modal dengan LKS, Lembaga Keuangan Syariah, sebagai bentuk partisipasi Baitul Mal untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, khususnya untuk ekonomi mikro. Baik, berikutnya adalah kita ingin melihat, saya lanjutkan slide-nya Pak, ya, potensi wakaf Aceh. Potensi wakaf Aceh, kita melihat ini data yang kita ambil dari BWI tahun 2018. Nah, potensi tanah wakaf Indonesia ini secara umum lebih kurang, ini mohon dikoreksi, ini data dari BWI kita kutip, 4 juta hektar lebih kurang. Kalau kita melihat perkiraan nilai itu sampai dengan 2.000 triliun ya, ini angka yang sangat luar biasa kalau kita melihat. Namun kalau tanpa digarap, jika tidak ada pendanaan dan konsep pemanfaatan yang produktif, ini akan sangat merugikan bagi kita, karena peluang yang begitu besar butuh untuk pengelolaan yang maksimal. Tentunya diperlukan dengan tenaga yang profesional, tentunya nazir, untuk mengelola harta wakaf ini. Ini tersebar dari sekitar 4.000 titik ya. Berikutnya kita melihat potensi wakaf di Aceh. Selanjutnya, berikutnya potensi wakaf di Aceh. Bisa lanjutkan slide-nya Pak? Ya, lebih kurang 767.000 hektar. Ini kalau kita presentasikan 17,61% dari tanah wakaf nasional yang tersebar sekitar 24.000 titik. Ini seluruh Aceh. Potensi tanah wakaf ini potensi yang sangat luar biasa menurut hemat kami, karena ini adalah bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Aceh kalau ini bisa diberdayakan dengan maksimal. Jadi hari ini pemerintah Aceh tidak tinggal diam, terutama Bapeda itu yang sudah mulai menggagas untuk mencari formula bagaimana wakaf ini bisa dikelola oleh nazir yang profesional, dan juga sudah mencari formula baru. Bisa jadi nanti akan ada nazir pemerintah.
Sehingga di Baitul Mal Aceh itu ada namanya badan kenaziran yang diturunkan dalam kanun itu sendiri. Nanti akan ada badan yang khusus mengelola harta wakaf di Aceh. Apakah itu nanti namanya, apakah lembaga yang akan dibentuk oleh lembaga lain yang akan dibentuk oleh pemerintah, ini adalah menunggu daripada hasil tim kajian yang beberapa bulan terakhir ini sudah kiat-kiatnya untuk mencari formula baru untuk pengelolaan wakaf di Aceh. Berikutnya mengenai dengan sertifikasi tanah wakaf. Nah, kalau kita melihat data yang dipaparkan oleh dalam situs SIWAK, Sistem Informasi Wakaf, ini banyak sekali tanah yang belum bersertifikat. Yang baru bersertifikat adalah 13.730 titik. Di antaranya sudah bersertifikat dan 11.168 titik ini belum bersertifikat. Tentu ini adalah masalah baru bagi kita. Karena apa? Dari data yang dipaparkan ini adalah masih banyak tanah yang belum sertifikat. Rata-rata mereka memegang akte jual beli biasa. Jadi bukan sertifikat tanahnya. Jadi ini akan menjadi permasalahan baru untuk kita, terutama bagi BWI, kemudian Kementerian Agama, kemudian juga Baitul Mal di dalamnya adalah menjadi PR bersama, termasuk adalah BPN, adalah PR baru untuk mengurus masalah ini. Masalah klasiknya adalah sertifikat yang ada di masyarakat kita itu, yang dipegang masyarakat kita itu adalah hanya dengan akte jual beli. Jadi proses untuk pembuatannya itu sangat berbelit. Belum lagi ada sengketa yang atas nama pemilik digugat kembali dan berbagai macam lainnya persoalan yang ada di daerah. Baik, berikutnya adalah presentase penggunaan tanah wakaf itu. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa pementeri. Rata-rata penggunaannya itu adalah tempat ibadah itu 68%, seperti masjid, menasah, musalla. Nah, ini lebih banyak di Aceh. Karena pewakif ini dia mengikrarkan wakafnya itu langsung kepada imam menasahnya. Siapa yang menjadi imam menasah, dia akan menjadi nazirnya. Jadi ini turun-menurun yang dikelola secara konvensional ataupun tradisional, sehingga tidak bisa diberdayakan. Ada yang memang tanah wakaf itu diberdayakan dengan model masyarakat setempat seperti sewa menyewa, itu kerap dilaksanakan di daerah kita ataupun di kampung-kampung yang ada di Aceh. Yang lain, sarana pendidikan sampai dengan 9%, kuburan 8%, lain-lain 2%. Ini adalah gambaran umum tentang pemanfaatan tanah kuburan yang umumnya itu adalah tanah dan tidak bergerak. Kan wakaf ini supaya bisa berdaya dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik, berikutnya adalah kita melihat bagaimana posisi ataupun peran Baitul Mal di sini. Nah, kebijakan pemerintah Aceh yang melalui Baitul Mal terhadap wakaf. Ini kita akan melihat posisi Baitul Mal dalam pengelolaan harta wakaf yang ada di Aceh. Ini adalah isi daripada Kanun Aceh nomor 10 tentang pengelolaan harta wakaf di Aceh. Ini terdiri dari 7 pasal tentang pengadministrasian, pengelolaan wakaf yang ada di Aceh. Namun ini belum sempurna. Belum sempurna. Pasal-pasal ini perlu ada turunannya, yaitu turunan di peraturan gubernur. Setiap pasal ini perlu
peraturannya untuk bisa diimplementasikan. Ini adalah Bapak Ibu boleh membaca secara khusus nanti dengan membuka Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018. Baik, berikutnya Bapak silakan lanjutkan. Baterai saya sudah saya ada peringatan 10% lagi. Nah, ini tahapan tugas, fungsi, dan kewenangan dari Baitul Mal Aceh. Pembinaan terhadap pengelolaan harta wakaf dan nazir, pembinaan administrasi kelembagaan Baitul Mal, persetujuan pembiayaan sertifikasi dan atau penyelamatan harta wakaf. Kemudian sebagai permintaan kepada nazir dan atau badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf dan dokumentasi arsip, permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus sertifikat harta wakaf. Ini adalah upaya Baitul Mal untuk bisa harta wakaf itu bisa dilakukan ke Baitul Mal. Ini adalah fungsi dan penilaian adalah pembentukan Badan Kenegaraan Aceh. Ini yang saya sampaikan tadi adalah ini satu ikhtiar kita, ada lembaga Badan Kenegaraan nanti yang akan mengurus wakaf ini di Aceh dengan formula baru yang hari ini dikaji oleh Bapeda. Kemudian pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Ini adalah lebih kepada bisnis yang sehat untuk meningkatkan kondisi zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Baik, berikutnya Pak. Nah, ini peran Baitul Mal, sejauh mana peran Baitul Mal sudah melakukan terhadap wakaf ini. Dari tahun 2018 sampai dengan 2020, Baitul Mal sudah melakukan berbagai macam pelatihan. Ya, ada pelatihan nazir, kemudian training of trainer untuk nazir, kemudian rapat kerja tahun 2018 dan tahun 2011. Yang intinya adalah bersinergi dengan BWI, mensosialisasikan tentang wakaf tunai, kemudian berkoordinasi dengan Kemenak menyediakan biaya sertifikat tanah wakaf. Berikutnya, saya ini adalah program Baitul Mal yang telah dilakukan akhir-akhir ini. Ini saya rasa bisa dilewatkan saja, Pak. Halaman berikutnya. Nah, ini workshop wakaf produktif yang kita lakukan tahun 2017. Salah satu beberapa poin penting yang kita Halo, Ustadz Safwan? Atau ada masalah koneksi, Ustadz? Soalnya tadi memberi kabar terkait angin badai. Mau masuk lagi nih. Baik. Mohon ditunggu. Banyak tempat di Aceh sedang mati lampu sekarang ya. Ya, ini. Listrik menjadi penting untuk era digital memang. Iya, sedang mati lampu.
Betul. Iya. Kita tunggu sebentar. Kata teman-teman mahasiswa IPB kan, sandang, pangan, papan, colokan. Colokan listrik ini menjadi penting juga sekarang untuk era-era digital. Ini Ustadz Safan sudah masuk nih. Bentar, kita admit ya. Mohon maaf Bapak Ibu, Ya Ustadz, lanjut. mohon maaf. Bisa dengar suara saya? Bisa, sangat jelas. Oke. Ustadz. Saya masuk lewat HP, laptop saya kehabisan baterai. Ya. Baik, ini saya lanjutkan ya. Baik Ustadz. Baik, tahun 2017 itu ada workshop wakaf produktif yang kita laksanakan, yang merekomendasikan beberapa poin penting, diantaranya adalah setiap BMK ini adalah Baitul Mal Kabupaten Kota, karena di setiap kabupaten kota itu kita ada Baitul Mal Kabupaten. Kemudian di tingkat Gampung itu ada namanya Baitul Mal Gampung, BMG yang disingkat. Menyusun dan memasukkan program wakaf, produktif, dan sertifikasi tanah wakaf dalam Renstra Baitul Mal tahun 2017 dan 2021. Ini adalah salah satu upaya kita. Ini menjadi program pemerintah Aceh yang dimasukkan dalam Renstra pemerintah Aceh. Jadi 2017 sampai 2021. Jadi setiap tahun itu akan muncul pembinaan kepada Nazir dan juga sertifikasi tanah wakaf ini. Kemudian berikutnya penguatan regulasi pengelolaan wakaf dengan mengupayakan lahirnya kanun wakaf di Aceh. Apakah tidak memadai dengan kanun yang sudah ada? Karena kanun yang sudah ada tentang wakaf ini cuma 7 pasal saja yang diselip berbarengan dengan kanun 10. Secara umum kanun 10 itu berbicara masalah zakat, sedangkan di dalamnya itu ada wakaf. Nah, di sinilah diinisiasi untuk lahirnya kanun wakaf yang lebih komprehensif. Jadi tidak diselip dengan kanun lain. Jadi begitu. Kemudian menyusun langkah-langkah strategis dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf produktif di masing-masing Baitul Mal Kabupaten Kota melalui metode konvensional atau melalui bantuan program aplikasi online yang dipesalati oleh Yayasan Wakaf Al-Azhar Jakarta. Saya rasa ini salah satu beberapa poin penting dari hasil workshop wakaf produktif pada tahun 2017. Berikutnya, slide berikutnya. Ya Bapak, slide berikutnya. Nah, dari hasil workshop itu kita sudah bersepakat bahwa Kementerian Agama itu mereka bisa fokus untuk sertifikasi tanah wakaf. Bapak Ibu yang berbahagia, di Aceh itu uniknya ada 3 lembaga yang mengelola wakaf ini. Ada Kementerian Agamanya, kemudian ada Baitul Mal Acehnya, dan juga ada Badan Wakaf Indonesianya. Ketiga ini adalah sebagai regulator, jadi bukan pelaku, bukan nazir. Nah, jadi mereka ini adalah mengurus sebagai pengawas, sebagai pembina, itu masuk kepada pemerintah. Jadi bukan lembaga yang mengelola wakaf seperti nazir. Baik, berikutnya kita ingin slide berikutnya. Pelatihan tahun 2018 mungkin ini hampir sama dengan kegiatan sebelumnya, yaitu pelatihan Nazir se-Aceh tahap 1. Ini diundang seluruh Aceh, para Nazir, untuk diberikan pelatihan, pembinaan, yang dengan harapan mereka dapat mengelola wakaf itu dengan baik, sehingga tanah wakaf yang ada itu bisa dikelola dengan baik. Baik, berikutnya. Singkat-singkat saja.
karena baterai kita HP pun mulai ini. Yang terakhir, bukan terakhir, ini ada satu lagi. Ada 2020 yang terakhir kita buat pelatihan. Pelatihan Nazir tahap kedua. Ini dilakukan pada tanggal 3 September 2019 di Banda Aceh. Kita juga mengundang Nazir yang diseleksi untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi kita menyurati Kementerian Agama untuk mengirim Nazir yang memang mereka sudah mengelola wakaf. Jadi dari peserta ini kita latih, kemudian kita kita undang pemateri dari luar, termasuk Dompet Wafa. Pak Bobi juga menjadi pemateri kita waktu itu untuk memberikan pelatihan kepada Nazir kita. Kemudian berikutnya pelatihan Nazir tahun 2020 yang terakhir kita lakukan di awal tahun 2020. Ini pas bulan Maret, itu pasca pelatihan kita itu pas pandemi. Jadi kita sempat melakukan pelatihan ini di awal tahun. Pelatihan Nazir ini juga sama seperti pelatihan 2 pada tahun 2019. Kita undang nazirnya itu yang sudah memiliki tanah wakaf ataupun nazir aktif produktif. Jadi kita undang, kita latih supaya ini bisa menjadi pilot project dan bisa membina nazir-nazir lain yang lain ataupun menjadi nazir yang profesional. Selain dilatih teori, juga peserta ini kita bawa ke kerja lapangan. Kemarin kami pilih kebun berbati kebun kurma Pak Mahdi itu menjadi laboratorium kajian daripada peserta kita ini, field trip. Kita bawa ke sana 1 hari untuk melihat bagaimana pengelolaan wakaf ataupun mengelola tanah produktif untuk bisa dibudayakan. Karena banyak sekali nazir kita yang kita undang ini rata-rata adalah mereka mengelola puluhan persil tanah wakaf. Jadi kalau memang mereka profesional dalam mengelola, mungkin akan bermanfaat ilmu yang kita berikan pada waktu itu. Baik, berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini beberapa gambar pelatihan nazir yang kita lakukan di awal bulan Maret tahun 2020 adalah peserta nazir aktif produktif yang direkrut melalui seleksi administrasi rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ini adalah juga dibawa ke lapangan untuk belajar tentang wakaf produktif. Nah, ini adalah mungkin ikhtiar kami Baitul Ma'arif untuk melakukan berbagai program di tahun 2021. Kami sampaikan tahun 2019 dan tahun 2020 ini seyogyanya kita sudah ada program, yaitu pendataan tanah wakaf. Kami berikan kesempatan pada tahun ini untuk Aceh Besar, pendataan harta wakaf itu dari hilir ke hulu. Jadi kenapa kita pilih Aceh Besar? Mungkin ini menjadi pilot project. Pada kesempatan yang lain kita memilih daerah-daerah yang memang berpotensi tanah wakafnya itu bisa diproduktifkan. Nah, Aceh Besar menjadi pilot project, tapi program ini gagal karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah Aceh pada tahun 2019 itu kemudian dialihkan, direfocusing untuk COVID. Sehingga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di tahun 2019
tentang wakaf ini dibatalkan. Nah, kami mencoba untuk tahun 2021 pengelolaan wakaf ini kita fokuskan untuk beberapa kegiatan seperti sensus wakaf, kemudian TOT Nazir, seminar wakaf nasional, kemudian ada BIMTEK Nazir, pembentukan badan kenaziran, dan sertifikasi tanah wakaf. Kemudian untuk program pemberdayaan, kita juga ingin melakukan beberapa langkah yang sudah kita persiapkan. Slide berikutnya, Pak. Itu ada pemberdayaan wakaf produktif, budidaya hortikultura untuk produksi jamu di Aceh kami. Mungkin ini baru ya, baru ini proposal yang dikirim ke kita untuk pemberdayaan budidaya hortikultura untuk produk jamu di Aceh Timing. Ini adalah lahan wakaf yang dimiliki oleh Nazir, namun mereka tidak mampu untuk mengelola karena keterbatasan anggaran. Di sini Baitul Mal akan masuk, akan mengendos dengan biaya mungkin dari sumber dana yang ada di Baitul Mal untuk bisa membiayai kegiatan ini. Kemudian ada pembangunan penyulingan produksi air bersih di Aceh Selatan. Ini juga proposal sudah dikirim ke kita untuk kita lihat pemanfaatan lahan wakaf oleh Nazir ini. Mereka sangat membutuhkan akan air bersih di pedalaman Aceh Selatan, sehingga mereka mengirimkan proposal untuk kita bisa untuk kita endorse dengan biaya sebagai modal awal kepada si Nazir untuk mengelola wakaf produktif ini. Kemudian yang terakhir ada modal usaha swalayan di Aceh Tenggara. Ini lahan ruko berdiri di atas tanah wakaf, termasuk bangunannya adalah wakaf. Rencana mereka ingin membuka swalayan. Jadi kita bantu dengan upaya modal untuk kegiatan ini. Berikutnya, slide berikutnya. Kementerian Agama, ada BWI, kemudian ada pemerintah Aceh dalam tentu pemerintah Aceh, BPN, dan juga perbankan. Termasuk pihak kampus, ada peneliti di situ bekerjasama untuk mengurus wakaf ini bersama-sama supaya tidak menjadi wakaf yang tidak produktif, tidak menjadi tanah kosong, tidak menjadi tanah yang tumbuh ilalang yang tidak produktif. Baik, berikutnya. Nah, mungkin ini adalah contoh yang sudah biasa yang kami sampaikan. Salah satu case wakaf produktif sejak 209 tahun lalu, ini menjadi mungkin inspirasi buat kita semua. Wakaf Baitul Asy yang hari ini masih kita terima manfaatnya, terutama bagi masyarakat Aceh yang menerima kompensasi setiap tahunnya untuk masyarakat Aceh yang diwakafkan oleh Habib Buka Asy atau Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Sampai hari ini manfaatnya bisa kita rasakan oleh masyarakat Aceh. Nah, ada 2 hotel yang kita ketahui ini yang setiap tahunnya itu menampung jamaah haji yang mendapatkan keuntungan daripada pengelolaan wakaf ini yang sangat luar biasa. Berikutnya adalah jumlah dana yang diterima oleh masyarakat Aceh mungkin sudah sangat banyak ya. Tahun ini 2018 lebih dari 200 juta rial sejak tahun
2003 itu sampai dengan sekarang sudah diterima oleh masyarakat Aceh itu 5,5 triliun sebagai wakaf fisabilillah. Ini salah satu bentuk nyata ya bahwa wakaf itu memang dia bertahan sampai sampai seumur lama ya, masa yang sangat lama. Dengan kunci adalah wakaf itu bisa dipelihara dengan baik, dikelola dengan baik, ditasarrufkan dengan baik. Tentu nazirnya pun harus amanah seperti ini. Nah, kalau kita melihat itu ya sangat banyak. Sampai hari ini sudah mencapai lebih 5 triliun. Kalaupun ini jamaah kita rata-rata itu sudah mampu. Kalau ini bisa diwakafkan kembali, ini sangat berguna bagi masyarakat Aceh tentunya. Nah, ini mungkin beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf ada beberapa mungkin tidak nyaman dalam penyampaian karena lagi kondisi mati lampu. Mudah-mudahan di pertemuan kita ini ada keberkahan untuk mengurus wakaf bersama-sama supaya wakaf ini bisa produktif untuk kemaslahatan umat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Safwan bin Nadeh yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana regulasi tadi ya, regulasi tentang Konun Aceh, yang sebenarnya regulasi ini harus diturunkan lagi menjadi aturan yang lebih operasional dan fokus kepada wakaf gitu ya. Karena Konun Aceh nomor 10 2018 ini tadi saya melihatnya dan sempat searching di Google itu tentang Baitul Mal Aceh, belum fokus kepada wakaf. Lalu Ustadz Safwan juga menjelaskan potensi wakaf yang luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian peruntukan wakaf ini kita arahkan, kita dorong pada hal-hal yang produktif sehingga dia bisa bermanfaat gitu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat bahkan berkelanjutan. Jadi ada aspek sustainability juga di sini yang bisa kita dorong. Terima kasih Ustadz Safwan yang telah menjelaskan kepada kami bagaimana kemudian mendudukkan wakaf ini di dalam panggung negara, dalam hal ini di dalam konstruksi hukum di pemerintah Aceh, dan kemudian juga memperjelas peran dari BMA, Baitul Mal Aceh. Lalu Baitul Mal Aceh ini seperti Badan Wakaf Indonesia tetapi posisinya di Aceh atau bagaimana Ustaz? Ini dibentuk oleh pemerintah atau partisipatif dari masyarakat dan tokoh agama setempat, Ustaz? Ya, kalau kita melihat dari sejarah awal, itu memang adalah partisipasi daripada masyarakat dan ada pemerintah di dalamnya. Dulu kan ada namanya Badan Penertiban Harta Agama, sehingga berubah menjadi Basda, kemudian Bazis, kemudian Baitul Mal. Nah, ini adalah bentuk daripada lembaga yang memang dikoordinir oleh masyarakat pada waktunya. Tentunya independen, karena kan uang zakat itu bisa dikelola secara independen. Nah, ketika uang ini bertambah dikumpulkan, mungkin pengaturannya itu lebih bagus, administrasinya lebih transparan, masuklah negara di dalamnya. Artinya uang yang dikelola oleh Bazis hari ini, oleh Baitul Mal hari ini adalah menjadi bagian daripada pemerintah. Apalagi di Aceh itu zakat, infak itu menjadi APBA ataupun asli pendapatan daerah Aceh atau APBD di daerah lain. Kalau di daerah lain, Baitul Mal ini sama seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Namun di Aceh namanya menjadi Baitul Mal Aceh. Mungkin karena kekhususan
Ya. leg spesialis. Nah, mungkin itu biaya operasional itu dibiayai oleh institusi itu sendiri. Sedangkan di Aceh, Baitul Mal itu sudah menjadi bagian daripada pemerintah. Oke. Pemerintah. Ya. Nah, lahirnya regulasi sehingga untuk operasional, untuk termasuk gaji di situ itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau ada senif zakat yang ada di situ, senif amil yang ada di situ, itu Baitul Mal tidak mengambil senif itu. Kalau di daerah lain mungkin 12,5% itu untuk dana operasional. Coba bayangkan kalau Basnas pusat itu mengelola zakat sampai dengan triliunan dengan biaya operasional 12,5%, coba bayangkan berapa besar untuk pengelolaan harta wakaf dana di Basnas. Nah, kalau di Aceh itu biaya amil itu tidak diambil. Karena amil itu sudah dibiayai oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah. Jadi mereka tidak mengambil dari senif amil ini. Makanya kalau di Aceh, Baitul Mal itu sudah menjadi bagian dari pemerintah. Karena uangnya pun, dananya pun itu dikelola dengan pemerintah karena dianggap sebagai APBA, pendapatan asli daerah, yang pelaporannya pun harus melalui Kemendagri. Baik. Permen maksudnya, Permendagri. Baik. Seperti itu. Terima kasih Ustadz Safwan yang sudah menjelaskan lebih detail tentang BMA kepada kami. Sebelum ke peserta nih Ustadz, satu lagi, tadi kan bicara tentang struktur BMA, mulai dari provinsial level, kemudian saya lihat sampai ke Gampong, ini seperti apa Ustadz? Apakah ini sudah terbentuk BMA sampai pada level Gampong dengan kuat gitu dengan? Ya, dalam Kanun 10 itu kita memang ada turunannya, tapi tidak secara hierarki. Oke. Artinya sistemnya adalah pembinaan. Di setiap provinsi itu ada yang namanya Baitul Mal Provinsi. Ya. Kemudian di tingkat kabupaten itu namanya adalah Baitul Mal Kabupaten. Menurut tingkatan. Kemudian di Gampung itu ada namanya Baitul Mal Gampung. Nah, ini berbeda, tingkatannya berbeda. Baitul Mal Provinsi dia mengelola, mengurus harta agama, wakaf dan zakat itu di level provinsi. Kemudian di kabupaten juga mereka mengelola zakat, wakaf, harta agama di level di kabupaten. Jadi tingkatannya seperti itu, tapi tidak hierarki. Mereka masing-masing punya ketetapan sendiri. Baik. Namun di Baitul Mal Aceh menjadi sebagai acuan saja. Kemudian yang lebih fleksibel lagi adalah Baitul Mal Gampung. Baitul Mal Gampung ini dia bisa mengelola zakat, infak, dan wakaf di Gampung dan bisa menjadi nazir. Nah, ini menariknya. Gampung itu bisa menjadi nazir wakaf. Sedangkan Baitul Mal Kabupaten Kota dan Baitul Mal Provinsi itu tidak bisa menjadi nazir. Karena itu bagian daripada pemerintah, bagian daripada pengawas, bagian daripada regulator. Itu maksudnya. Baik, terima kasih Ustaz Lukman. Penjelasan yang luar biasa bagi kami. Baik, kepada Ibu Bapak peserta pelatihan, kalau ada pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini, kita masih punya waktu sampai sekitar pukul 12. Ustadz Safwan telah menyampaikan bahwa ada potensi wakaf yang luar biasa sekali, dan ini tentu perlu kita atur peruntukan wakaf ini kemana gitu. Karena tadi lihat data arahnya selalu kepada ke masjid, tempat ibadah, musola, sampai kepada makam. Kenapa nggak kita dorong ini
masyarakat luas. Gitu. Kemudian bicara soal struktur BMA, lalu bagaimana posisi wakaf di dalam tubuh negara, khususnya di dalam Provinsi Aceh, dan kemudian di akhir saya lihat juga kita tidak bisa sendiri nih kalau ingin menyelenggarakan wakaf, perlu kolaborasi dengan lembaga keuangan, lembaga pemberdayaan, dan lain-lain. Baik, kami buka sesi pertama untuk para peserta, ibu bapak sekalian yang kami hormati, mendiskusikan topik kali ini. Pertanyaan bisa disampaikan lewat chat, bisa diketik, dan bisa juga dengan live, dengan mengaktifkan mic, dan kemudian bapak ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Saya buka pada sesi pertama kali ini, bapak ibu. Oke, sambil menunggu beberapa peserta yang lain, tadi saya menarik Ustadz Safwan dengan hotel sebagai wakaf dari Habib Bukah tadi. Bukah. Itu siapa yang mengelola berarti, Ustadz? Karena saya lihat di sini pengelolanya menjadi penting dengan pengelola yang amanah, sehingga itu bisa begitu. Apakah itu dikelola oleh BMA atau seperti apa, Ustadz? Wacana ini pernah muncul waktu itu ketika pemerintah waktu itu adalah Gubernur Belah Putih yang didatangi oleh pengurus Baitul Asy ini ke Aceh. Mereka ingin menawarkan bahwa Baitul Asy ini bisa dikelola, artinya bisa diinvest, karena Baitul Asy yang hari ini di Mekah itu disewakan, artinya diinvest, yang kelola adalah orang lain. Oke, jadi, pihak ketiga berarti ya? Pihak ketiga. Jadi antrian mungkin hari ini, kalau kita melihat pertemuan terakhir kami dengan pihak Gubernur itu, puluhan puluhan kontraktor ataupun puluhan korporat yang harus mengantri untuk mendapatkan Baitul Asy ini, hotel ini. Karena posisinya persis 500 meter dari Masjidil Haram. Wow, strategis, Ustaz. Strategis sangat. Jadi ini adalah peluang besar bagi Baitul Asy. Nah, itu ditawarkan oleh pengelola Baitul Asy supaya Aceh itu bisa mengelola wakaf itu. Ya. Mungkin Bapak itu jadi tidak berpihak kepada Aceh. Cuman Aceh itu menjadi mauquf alihnya penerima manfaat. Mauquf alihnya penerima manfaat daripada Habib Bukah ini. Yang mengelola wakaf Aceh ini adalah Nazir yang ditunjuk oleh Habib Bukah pada waktu itu. Sampai ini adalah keturunan ketujuh. Keturunan ketujuh yang dikelola wakaf Aceh ini. Manajernya hari ini adalah Syekh Dr. Baltu. Mungkin boleh nanti dilihat. Syekh Dr. Baltu ini tidak hanya mengelola wakaf Aceh, tapi juga ada wakaf-wakaf lain yang dia kelola di sekitar Masjidil Haram itu. Ini menjadi pemicu bagi kita supaya wakaf itu bisa diberdayakan. Contohnya sudah ada. Orang-orang Aceh dulu itu gemar untuk berwakaf. Untuk apa? Mungkin untuk anak cucu, untuk kita. Nah, hari ini kan sudah kita terima manfaatnya. Dari hasil wakaf itu, jamaah haji Aceh itu mendapat kompensasi itu hari ini mungkin 5 juta. Per dua. Per orang. Per orang itu mungkin 5 juta. Istilahnya apa? Ada cashback haji ya. Tapi itu bukan cashback haji, tapi itu adalah wakaf dari haji Baitul Asy itu. Nah, dan apakah wakaf itu bisa dipindahkan ke Aceh? Tidak bisa. Tidak bisa dipindahkan. Karena itu menurut ikrar. Bagaimana ikrar dulu antara si pewakif dengan si nazir. Bahkan pada tahun 1988 ketika Presiden Soeharto melalui duta besarnya pada waktu itu, apakah bisa dialihkan untuk pemerintah Indonesia? Apa yang disampaikan oleh Mahkamah Syariah Arab Saudi pada tidak bisa dialihkan.
karena mereka menjalankan adalah sesuai dengan ikrar wakaf, karena disimpan dengan baik di Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah Arab Saudi disimpan dengan baik, bahwa jelas ikrar wakaf itu adalah untuk masyarakat Aceh. Terutama disebutkan dalam ikrar itu adalah wakaf ini, mauquf alih daripada wakaf ini adalah untuk orang-orang Asia Tenggara. Orang-orang Aceh yang yang berhaji ke Mekah. Orang-orang Aceh yang menuntut belajar di Mekah. Nah, kalau tidak ada orang Aceh, tidak ada orang yang berhaji, tidak ada mahasiswa yang datang ke sana, wakaf ini akan diterima oleh negeri Melayu, Asia Tenggara. Ini kalau memang tidak ada. Kalaupun tidak ada orang Melayu, tidak ada orang Asia Tenggara, wakaf ini akan dipergunakan untuk kemaslahatan Masjidil Haram. Nah, ini adalah yang tersebut dalam ikrar wakaf Habib Buga itu pada Nazir pada saat itu. Jadi seperti itu. Wow, keren, luar biasa. Terima kasih Ustadz Safwan yang sudah berbagi pengalaman, informasi, pengetahuan juga nih kepada kami ya. Jadi saya terbayang Baitul Asy itu sekarang masih aman di situ karena memang tidak bisa ada yang mengganggu itu, tidak bisa ada yang membeli, kemudian istilahnya mencaplok itu untuk kepentingan kapital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz Safwan. Waalaikumsalam Pak. Ya, Waalaikumsalam, Pak selamat. Junedi. Ya, jumpa kembali kita Pak di sesi ini. Jumpa kembali. Ya, setelah jumpa di 2019 di Baitul Mal. Alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz, ini saya menarik tadi Pak Ustadz yang tentang menyelamatkan harta wakaf. Nah, di sini Pak Gan, kita pernah mengalami di daerah, khususnya ini ada harta yang tidak ada ahli warisnya. Ada harta yang tidak ada ahli warisnya. Ya. Terus di sini kan kita mau buat, untuk menyelamatkan perlu kita buat AIW-nya ataupun APAIW-nya. Di sini kita tidak tahu jelas. Tidak tahu jelas wakifnya, kemudian tidak tahu lagi kapan tanah itu diwakafkan. Yang jelas tanah itu sudah turun ke kuaket kode kecamatan. Tapi yang ingin saya tahu, Ustaz, kalau ada, mari kita berbagi, ada nggak aturan lain yang membolehkan pihak lain untuk mengeluarkan surat wakaf? Pihak lain yang saya maksud di sini adalah seperti camat. Nah, sementara aturan lain selain yang tercantum dalam undang-undang tersebut, saya belum tahu, Pak. Nah, ini Ustadz, mohon kalau memang ada yang membolehkan pihak lain itu untuk mengeluarkan surat wakaf. Karena saya selaku penyuluh bidang agama di Kementerian Agama yang bertugas di kantor Kuaket, banyak sudah di bidang wakaf ini, karena juga saya ketua forum Nazir Wakaf di sini, dan juga mengelola harta wakaf Kemasjidan Baitul Karim Simpang Olim, juga di bidang wakil ketua khusus bidang wakaf. Jadi ini ada kecolongan setelah saya periksa di bidang-bidang surat, ada beberapa surat yang telah dibuat surat wakaf tersebut oleh pihak camat. Kalau saya cek tugas dan kewenangan camat itu hanya dapat mengeluarkan berupa AJB. Nah, dan surat hak bersama ataupun surat hibah.
dari keluarga. Di sana tidak lahir, camat membolehkan untuk membuat surat wakaf. Nah, ini mohon Ustaz penjelasannya bagaimana yang seharusnya, kalau itu salah dengan aturan, apa surat itu, legalitasnya diakui atau tidak? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi ya. Memang pada sesi ini Ustadz Safwan kan kebagian diregulasi di level Aceh ya. Dan memang tadi materi kita agak jumping. Harusnya kita tadi berangkat dari fikih, dari gambar besar nasional gitu, dari undang-undang, kemudian coba kita turun ke Aceh. Tapi mungkin nanti kalau Ustadz Safwan bisa mengelaborasikannya, ini memang soal kewenangan, soal otoritas gitu ya. Kita tahu camat zaman dulu kan juga sebagai PPAT kalau di daerah. Ya, betul. Membuat akta tanah, ini juga ngurus wakaf dan sebagainya. Baik, Pak Junaidi, sementara sambil Ustadz Safwan bersiap-siap, di sini ada Ibu Heru, silakan Bu Heru. Lalu nanti di chat juga akan saya bacakan, ada pertanyaan dari Ibu Maulida, Ustadz, saya bacakan nanti. Silakan Ibu Heru. Baik, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya pembahasan ini. Saya tuh baru nyemplung ke ilmu ini terus terang. Gitu. Jadi begitu melihat potensi wakaf di Indonesia yang tadi Pak Ustadz sebutkan sekitar 4 juta hektar ya, dengan tersebar di 4.000 titik. Lalu di Aceh sendiri ada 17,60% ya dari total wakaf di Indonesia. Nah, tapi tadi tuh saya keluar sebentar karena ada paket gitu. Jadi saya takutnya terlewat. Ini yang sejumlah ini di Aceh, saya fokus ke Aceh dulu deh. Yang sejumlah ini yang ada di Aceh itu apakah baru dalam tahap identifikasi gitu, ataukah sejumlah itu sudah dimanfaatkan secara utuh gitu ya semuanya atau sebagian. Nah, kalau sudah dimanfaatkan dan ada beberapa yang belum, berdasarkan pengalaman Pak Ustadz mengelola atau memantau potensi-potensi wakaf di Aceh ini, apa sebetulnya hambatan yang muncul begitu ketika tanah-tanah wakaf ini ingin kita konversi ke sebuah kegiatan yang bersifat produktif begitu Pak Ustadz? Karena kalau saya lihat tadi Baitul Asri tadi itu luar biasa ya, segitu. Ini sih wow gitu ya, untuk kita nggak ada mungkin muslim yang kurang gitu ya kalau kita bisa mengelola ini gitu. Nggak ada lagi orang di bawah pendapatan di bawah garis kemiskinan begitu ya. Ini luar biasa begitu Pak Ustadz sementara ini. Terima kasih. Baik Bu Heru. Pak Ustadz, mungkin kita bisa dari 2 ini dulu sambil nanti menunggu yang lainnya, dan saya akan siap-siap untuk membacakan pertanyaan Bu Maulida. Pak Ustadz Safwan, monggo Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ini. Kelebihan ini Pak Junaidi. Pak Junaidi adalah alumni daripada peserta pelatihan Nazir Baitul Mal Aceh tahun 2019. Oke. Ini beliau ini selain penyuluh di Kementerian Agama di daerah Aceh Timur, beliau juga sebagai Nazir. Ya. Nah, Nazir aktif produktif. Beliau juga mengelola puluhan persil tanah wakaf. Itu informasi mungkin beliau tidak menyampaikan itu. Ya. Ya, benar-benar Pak Junaidi, khusus sawah kita. Ya, Pak Junaidi. Kalau tanah wakaf ini sepengetahuan kami, mungkin nanti Pak Junaidi juga bisa membaca peraturan yang di bawah tahun 71 entah 77. Ya. Nah, ini menyangkut dengan tanah wakaf yang tidak diketahui pewakifnya. Namun masyarakatnya itu bisa tahu bahwa itu adalah tanah wakaf. Nah, kalau itu ada, nah, itu bisa menjadi dasar bagi kita, bagi si Nazir atau pemangku kepentingan lain di daerah itu untuk dijadikan sebagai tanah produktif dan diambil alih oleh pemerintah. Nah, dalam kanun kita itu ini yang disebut dengan
tanah wakaf yang tidak diketahui oleh lagi pewakifnya. Ini bisa diambil alih oleh pemerintah ataupun melalui nazir dan dikelola oleh nazir, badan kenaziran. Kalau masih ada nazir dan tidak diketahui pewakifnya, sedangkan surat menyuratnya itu tidak ada, itu bisa diurus melalui Kementerian Agama, PPIW, yaitu KUA, Kantor Urusan Agama. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah yang di bawah tahun 71 yang tidak diketahui lagi siapa pewakifnya, itu bisa diurus dengan istilahnya begini, orang-orang tetangganya itu meyakini bahwa tanah itu adalah tanah wakaf. Ya. Di samping tidak diketahui siapa pewakifnya, itu yang harus diikhtiarkan bahwa itu adalah misalnya tidak disebutkan lagi siapa pemiliknya, siapa pewakifnya. Ini yang mungkin agak sulit untuk kita sampaikan. Namun untuk menertibkannya itu, nazir atau pemangku kepentingan, apakah itu camat, apakah itu kecil, boleh mengurus harta wakaf itu menjadi harta agama yang diurus oleh negara. Kalau memang tanahnya itu berada di desa Pulan misalnya, itu diurus oleh kampung. Jadi Pak Junedi bisa disebutkan adalah tanah musara. Ya. Nah, untuk mengurus itu, penertiban administrasinya, dia tetap didaftarkan Kementerian Agama. Walaupun tidak ada kejelasan siapa pewakifnya. Ini menjadi harta agama lainnya yang disebutkan dalam peraturan itu. Karena di dalam peraturan itu, saya sudah lupa peraturan apa itu, peraturan dari Kementerian Agama itu, yang di bawah tahun 77 itu, atau 71 itu, harta yang tidak lagi siapa pewakifnya itu boleh diurus ADM-nya, walaupun tidak ada pewakifnya. Nah, tanah itu nanti akan dikelola oleh si nazir yang ditunjuk oleh pemerintah, apakah BWI atau Kementerian Agama. Jadi seperti itu Pak Junedi. Ya, kemudian di sini peran daripada pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu sangat berperan, Pak. PPIW-nya. PPIW itu sangat berperan. Dia harus bekerja sama dengan nazir. Kalau memang wakaf itu ingin diproduktifkan tidak terlantar, ini peran daripada PPIW ini dan nazir itu dibutuhkan di situ. Kemudian masalah surat menyurat, camat bisa mengeluarkan PPAP ya, tapi dasar itu untuk proses pendaftaran AIW-nya, adapun PPAW-nya ke kecamatan, ke KUA. Camat sebagai dasar dia mengeluarkan surat itu sebagai ADM, administrasi untuk mengurus sertifikat wakaf. Karena kalau tidak ada sertifikat wakaf, orang Kementerian Agama pun tidak bisa mencatat sebagai harta wakaf. Jadi dasarnya itu dari camat, kemudian berurusan dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional, supaya bisa diuruskan sertifikat tanahnya itu. Tanah itu nanti bisa dituangkan dalam AIW di Kementerian Agama, di KUA-nya itu siapa nazirnya. Kalau memang itu tanah itu tidak mempunyai siapa pewakifnya. Jadi seperti itu Pak Junedi. Berarti kita penjelasan, berarti camat boleh mengeluarkan surat sebagai pengantar Pak untuk mengurus sertifikat wakaf ke BPN. Itu untuk itu adalah sebagai pengantar bahwa di wilayah camat sendiri bisa untuk mengurus bahwa harta itu ada di wilayah dia dengan suratnya. Dengan surat itu dia bisa diantar ke BPN untuk mengurus sertifikat. Kalau memang memang tanah itu tidak diketahui wakifnya, tapi itu dalam
dalam pemanfaatannya digunakan oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah itu seperti Tengku Imum dan sebagainya. Kan tanah yang rata-rata yang diberikan, yang diwakafkan oleh si wakif itu ke Tengku Imum itu rata-rata dengan lisan, tidak ada surat menyurat. Jadi itu bisa menjadi bukti dari camat sebagai dasar untuk mendaftarkan tanah itu sebagai tanah wakaf. Jadi seperti itu Pak Junedi. Boleh dijelaskan sebentar sedikit lagi, Ustaz? Ini maaf nih, kayaknya pertanyaan timbul terus. Gini, Ustaz, yang saya maksud tadi, bahwa ini surat akta ikrar wakaf bukan berupa PPAIW, tapi AIW. Kalau PPAIW, pembuat akta pengganti, berarti akta pengganti bermaksud berarti wakifnya sudah tiada. Ini kita bilang AIW, akta ikrar wakaf, berarti orang yang mewakafkan masih hidup dan dia ingin mengeluarkan AIW-nya. Kalau AIW-nya kita lihat Menteri Agama mengeluarkan juknisnya itu aturannya langsung ke Kuaket tingkat kecamatan. Di sana tidak lahir camat. Khusus satunya adalah Kuaket. Dan dari surat dari Kuaket dapat diteruskan untuk memperolehkan sertifikat ke BPN. Nah, BPN di sini adalah menerima surat dari yang namanya Kuaket. Sementara pengantar dari camat, menurut ini maaf, saya telusuri di bawah, camat dapat mengeluarkan pengantar mengakui keberadaan tanah tersebut dan diteruskan ke Kuaket membuat AIW ataupun APAIW. Tidak langsung ke BPN. Karena juknis BPN mengeluarkan mandat kepada camat sebagai pembuat akta jual beli AJB, akta hibah, dan akta hak bersama. Ini yang saya lihat di juknis BPN. Ini pun Ustaz saya konfirmasi ke BPN, katanya ini mohon maaf nggak bisa saya jelaskan, tapi yang jelas BPN itu mengatakan camat itu keliru. Nah, ini demikian Tad, supaya mungkin ada yang dengar lain di sini biar tidak termotivasi untuk mendukung hal yang dilakukan oleh pihak camat. Nah, ini kita pelajari sama-sama aturan kembali. Camat berhak mengeluarkan pengantar tapi ke Kuaketnya agar dapat didaftarkan surat wakaf tersebut. Dari Kuaket meneruskannya ke BPN. Ya, karena di sini regulasinya kita lihat. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak, legalitas surat camat yang mengakui itu adalah wakaf. Apakah itu sah, ataupun ada legalitasnya ataupun tidak? Karena Baik. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Junaidi ya. Ini saya lihat terkait dengan tata administrasi kita bernegara. Bagaimana tata administrasi bernegara, lalu soal siapa yang punya kewenangan untuk melegitimasi itu kan? Karena bicara negara kita bicara legal dan tidak legal. Mungkin singkat dari Ustadz Safwan. Baik, Ustadz Junedi, ini memang permasalahan yang tidak bisa selesai sama Ustadz Junedi. Jadi setiap permasalahan memang harus diselesaikan dengan baik ya. Setahu kami, camat itu adalah sebagai pemangku kebijakan di daerah Tingkat kecamatan lah. Ya. Jadi memang setiap kegiatan surat menyurat memang harus diketahui. Jadi nanti kita melihat kembali aturannya bagaimana. Yang jelas itu adalah camat itu perlu merekomendasikan. Kenapa? Karena dia itu adalah sebagai pemangku di daerahnya. Tidak mungkin keterangan surat itu ditolak oleh BPN. Mungkin nanti harus kita lihat lagi hanya penting untuk kita duduk bersama, ada Kementerian Agama, ada karena ini tidak selesai kalau memang ini dalam masalah pengarbitrasian tanah wakaf, apalagi tanah wakaf yang tidak diketahui pemiliknya. Saya rasa ini Pak Junedi bisa didiskusikan kembali ataupun ditanyakan kembali kepada pemangku kebijakan, terlebih di situ ada PPAIW-nya, KUA, didudukan kembali untuk dimusyawarahkan dengan melihat peraturan yang ada. Kalau memang ini, kalau saya sampaikan bukan topoksi saya, betul, tapi kan ini sudah ditanya dalam
Tuan dalam ini Ya. saya menjawab semampu dengan saya. Menggunakan kesempatan Ustaz. Iya, padahal Pak Junaidi juga di Kementerian Agama, dia lebih paham ya, tentang itu. Mungkin Tapi bukan seperti itu, menguji, Pak memang ini Junaidi. masalah Ustaz. Ya ini Betul, ada betul. diskusi lah ya, diskusi ya. Ya, ya. Jadi ini boleh diduduk kembali dengan pemangku kebijakan di sana di Aceh Timur untuk mengurus masalah penertiban administrasi tanah wakaf ini. Ya Ustaz, udah konsultasi ke BWI Kabupaten Ustaz. Tapi ini katanya operasionalnya belum ada, maka ini ditunda dulu. Oke. Ya. Operasional nanti bisa minta sama Baitul Mal Kabupaten. Oh. Ya. Mungkin Pak Junaidi cukup Ya, terima kasih. Bisa kita selesaikan lewat jalur tata administrasi bernegara, tata administrasi pemerintah, kewenangan vertikal BPN sampai mana, lalu undang-undang pemerintah daerah, camat itu kewenangannya seperti apa, nanti kita lihat kembali. Ya. Menarik ini, tapi ini menjadi PR juga bagi Pak Junaidi di wilayahnya. Betul. Kita bergeser ke Ya. Ibu Heru Purwandari tadi, Ustaz. Tadi potensi itu apakah sudah semua berjalan atau ini masih sekedar mapping gitu, masih dipetakan dan akan dijalankan gitu. Ya, Ibu Heru Purwandari ya. Betul, Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Semakin Ibu ikuti, semakin penasaran Ibu nanti. Jadi bagus ya Pak Ustadz ya. menarik kalau kita bahas masalah wakaf. Nah, di Aceh ini kalau kita sampaikan pemerintah itu telat bangun tidur, tidak juga. Telat terkejut, tidak juga. Jadi masyarakat ini, pelaku ini adalah mereka sudah melakukan sejak lama secara komunal, tersendiri-sendiri di daerah masing-masing. Cuma kita saja, pemerintah saja yang tidak melihat peluang ini. Kan wakaf baru muncul di Indonesia itu kan beberapa tahun terakhir. Baik itu nasional ataupun daerah. Dulu kemana? Kalau negara lain mungkin di belahan, ya mungkin itu wakaf itu sudah menjadi primadona ya, primadona bagi negara. Kita saja yang telat terjaga dari tidur panjang kita. Nah, potensi yang ada di daerah, di masyarakat itu, dia melakukan itu secara tradisional. Secara tradisional, dia punya lahan wakaf, dikelola oleh Tengku Imum. Tengku Imum itu Pak Imam kalau di daerah lain lah. Di sinilah Tengku Imum. Karena orang yang mewakafkan hartanya itu di Aceh itu secara tradisional, secara lisan saja, tidak ada surat menyurat. Ya. Paling kurang itu ada AJB tadi, akta jual beli itu paling bagus imitasi. Nah, secara lisan itu ya, dia ungkapkan saja, tanah sawah ini saya wakafkan kepada Pak Imam Manasah Fulan. Jelas itu saja. Dan tanah wakaf itu menjadi turun-menurun, siapa yang menjabat sebagai imam, dia yang akan mengelola harta wakaf itu. Nah, mengenai dengan identifikasi tadi, nah, baru tahun terakhir ini kita mengidentifikasi wakaf itu di Aceh, adapun di tempat lain. Nah, jadi masyarakat itu sudah melakukan secara menurut ilmu yang mereka dapatkan dari tungku-tungku ataupun imam-imam di pengajian seperti itu. Cuman pemerintah saja yang telat untuk menghandle kegiatan ini. Nah, mengenai dengan respon masyarakat, ini yang menarik lagi. Karena ketika kita mendata, mencoba untuk mendata tanah wakaf mereka, apa yang dia sampaikan? Ada stigma yang dibangun bahwa kalau tanah wakaf yang kita ambil, kita catat, nah itu diambil oleh negara. Ini yang harus kita rubah mungkin di masyarakat kita,
mengedukasi bahwa untuk pengarbitrasian data itu artinya bukan tanah itu diambil oleh negara, tapi untuk ditertibkan arbitrasinya supaya arbitrasi itu, tanah wakaf itu tidak mudah untuk diserabut, tidak mudah untuk digugat, tidak mudah untuk diambil kembali oleh ahli waris. Ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat kita. Jadi kita patut memberikan apresiasi lah kepada badan ataupun lembaga yang sudah menghandle kegiatan ini supaya ini menjadi ajang ya edukasi pada kita semua bahwa wakaf itu adalah penting. Lebih fleksibel wakaf daripada zakat. Kalau zakat itu sudah ada ketentuan khusus, sedangkan wakaf itu bisa kita kelola secara fleksibel dalam konteks syariat. Jadi seperti itu. Demikian Ibu Heru. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Heru, terima kasih Ustadz Safwan. Ustadz, ini mau minum kopi dulu atau bagaimana kita? Apa kita lagi? Boleh. Kita luar biasa melihat Ustadz Safwan Bendade menjawab pertanyaan satu persatu dengan jelas dan yang lengkap. Ya. Kalau Ustadz sambil saya juga tadi sambil minum kopi Ustadz supaya badan boleh. kadang-kadang melihat laptop Saya pun. kepala itu pusing gitu. Ya. Oke, sambil rileks sebentar Ustadz, saya hendak membacakan Ibu Maulida yang mengirim chat, pertanyaan lewat chat terkait tentang beliau sebenarnya ingin mempertanyakan apa definisi dari istilah produktif itu, wakaf produktif. Nah, menurut beliau bilang, mohon juga beliau dikoreksi, kalau beliau bilang tadi seolah-olah didikotomikan gitu, bahwa kalau difungsikan untuk masjid, ini tidak terlalu produktif. Bahasa beliau adalah pasif. Nah, kalau masjidnya bisa digunakan selain untuk kegiatan ibadah, mungkin kata beliau, di luar waktu sholat, seperti ada acara pernikahan, pengajian, kemudian seminar, dan seterusnya, menurut beliau bahwa itu juga masuk dalam hal yang produktif. Apakah yang produktif ini selalu kita definisikan dengan perspektif dari ekonomi sentris. Nah, lalu bagaimana persentase bagi hasilnya antara Baitul Mal atau yayasan yang mengelola wakaf itu dengan masyarakatnya? Saya tadi kebayang Ustadz, seperti Baitul Asyi tadi kan, untungnya sejarah amanah wakafnya itu tersimpan dengan baik di mahkamah syariat di Arab Saudi sana. Jadi kita bisa tahu sejarahnya, ikrarnya untuk apa. Nah, berbeda dengan kasus Pak Junaidi tadi, bahkan kita sulit mencari, jadi dulu pewakifnya siapa nih, jadi nggak jelas. Sekarang penyimpanan arsip, dokumentasian ini. Nah, Bu Maulida bertanya soal cara membaginya seperti apa antara Baitul Mal, yayasan, dan masyarakatnya itu. Lalu, apakah wakaf ini hanya untuk muslim, Ustaz? Bagaimana kalau apakah wakaf ini hanya untuk saudara kita yang muslim? Bagaimana dengan yang bukan muslim misalnya? Apakah yang bukan muslim ini juga bisa mendapatkan manfaat? Mungkin entah dalam bentuk lain ya, entah dalam bentuk uang, barang, dan seterusnya terkait dengan wakaf ini. Mungkin itu dulu tetap. Tadi terkait wakaf produktif, apakah ini bisa kita istilahkan juga dengan wakaf produktif, bukan pasif. Lalu cara membagi antara Baitul Mal dengan masyarakatnya seperti apa? Dan apakah wakaf bisa untuk saudara-saudara kita yang di luar muslim? Ustaz Safwan, monggo Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Maulida. Ibu Maulida bagus sekali pertanyaannya. Ya, mengenai dengan wakaf produktif. Begini, seperti di slide saya tadi, itu ada paling besar presentasinya itu adalah tempat ibadah. Itu salah satu contoh masyarakat kita dia lebih nyaman untuk berwakaf di masjid. Apakah itu dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk lahan. Tapi rata-rata itu adalah untuk tempat ibadah. Nah, produktif tidak produktif, walaupun itu di masjid, saya lihat itu tergantung pada nazir. Siapa nazirnya?
Kan itu kembali kepada nazir. Biasanya kalau diwakafkan kepada masjid, itu yang menjadi nazir adalah siapa? Pengurus masjid. Ini dinamakan dengan wakif lembaga ataupun wakif organisasi. Karena masjid itu masuk ke lembaga ataupun organisasi. Berbeda dengan wakif persoalangan seperti Pak Junedi. Pak Junedi itu nazir persoalangan. Kalau masjid itu bisa menjadi nazir organisasi. Kalau si wakif ini adalah mewakafkan harta wakafnya itu kepada pengurus masjid. Nah, misalnya dia mewakafkan tanah lahan kosong ataupun dalam bentuk sawah ataupun dalam bentuk bangunan. Kalau bangunan itu kalau bisa diproduktifkan bisa disewakan. Bisa disewakan. Hasilnya adalah untuk operasional masjid. Kan produktif juga. Operasional masjid apa? Untuk kemaslahatan masjid. Nah, kalau ingin dikembangkan lagi, si nazir ini dia bisa menginvest lagi dana yang sudah didapatkan daripada hasil daripada sewa toko misalnya. Nah, si nazir ini bisa mengembangkan lagi untuk misalnya investasi ke tempat lain. Jadi berkembang dan berkembang terus. Sebenarnya di masjid itu pun bisa produktif. Tergantung nazirnya. Kalau hanya untuk misalnya begini, ikrar daripada si wakif bahwa saya wakafkan toko ini misalnya untuk masjid. Harus dituangkan dalam AIW-nya, akta ikrar wakaf. Untuk apa? Apakah untuk diinvestasikan atau untuk kebajikan masjid? Itu masuk kepada wakaf khairi namanya, kebajikan. Jadi itu bisa dikelola oleh si nazirnya. Tapi kalau wakafnya wakaf bersyarat, nah itu harus kita ikuti seperti apa yang disyaratkan oleh si wakif dalam AIW-nya. Makanya kalau itu wakaf khairi, kebajikan, itu lebih mudah dikelola oleh si nazirnya. Nah, kasus untuk masjid ini itu sangat tergantung. Kita boleh lihat beberapa masjid ya. Kalau kami di sini ada Masjid Lungbata. Itu Masjid Lungbata itu di Kota Banda Aceh. Mereka punya aset tanah di pinggir jalan. Sekarang jalan itu lokasi sudah dibebaskan, sudah jalan besar. Jadi tanah itu disewa. Yang sewa siapa? Yang sewa adalah Bank Aceh. Tahu berapa 1 tahun? 1 miliar. Itu aset masjid. 1 miliar. Itu setiap tahunnya. Tanah hari ini di atasnya itu ada bangunan. Dan bangunan itu disewakan kepada perbankan yang ada di Aceh. Coba bayangkan 1 miliar. Dari 1 miliar itu, kita invest lagi ke tempat lain. Berapa yang didapatkan setiap tahunnya. Ini berlimpah. Tergantung nazir, tergantung siapa pengelolanya. Nah, yang kedua, bagaimana persentasinya? Ya, ini yang menarik. Makanya kan, kalau ada pilihan Pak Bayu, ada pilihan, kamu pilih bankir atau pilih menjadi nazir? Kira-kira jawabannya apa? Pasti pilih bankir kan? Tapi kalau kita lihat tadi, saya mau pilih nazir saja. Nazir itu juga layak memakai dasi. Nazir itu juga mau pakai mobil Alphard, layak. Hartanya abadi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, berapa persentase yang harus dibagi dengan pengelola itu? Menurut undang-undang, nazir itu boleh mendapatkan 10% daripada harta itu. Dari harta yang sudah dikelola itu. Dari hasil investasi itu bisa dikelola 10%. Kalau 1 miliar 10% berapa? 100 juta lewat gaji dosen, Mas Bayu. 100 juta. Nah, saya jadi nazir 100 juta. Jadi begitu Ibu Bapak. Kemudian ini sangat tergantung kepada nazirnya, siapa yang mengelolanya, siapa yang.
kita bisa melihat tidak jauh-jauh ya, itu Masjid Jogokarian di Jogja ya, juga mereka mengelola wakaf, sehingga jamaah sangat tertarik. Tapi ada masjid yang memang ada dana yang tidak dibelanjakan. Nah, ini masjid ataupun tempat ibadah yang tidak mempunyai visi dan misi. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin untuk apakah wakaf itu bisa untuk non-Muslim? Ini pertanyaan menarik juga. Saya ingin melihat beberapa catatan ya, ada saya baca di buku masa Turki Utsmani. Turki Utsmani itu apakah masa Sulaiman atau Selim atau apa? Nah, untuk jembatan, untuk pendidikan, menghubungkan jembatan dengan itu digunakan dari uang wakaf. Membuat jembatan, termasuk digaji orang yang menjaga jembatan itu. Coba bayangkan, diambil dari sumber wakaf. Jadi kalau ditanya apakah boleh untuk non-Muslim? Boleh. Wakaf itu boleh untuk non-Muslim. Karena kan untuk kemaslahatan, untuk kepentingan manusia, seperti yang saya sampaikan tadi, Sultan Turki itu memerintahkan bisa membuat jembatan, kemudian membiayai operasional itu dengan biaya wakaf. Jadi seperti itu, tidak ada masalah. Kita zakat saja boleh untuk orang non Muslim. Zakat saja boleh untuk Muslim. Tapi ini menurut persepsi kita masing-masing. Tapi dalam prakteknya kita harus mengeneralkan bahwa orang yang sedang melarat kita harus beri tolong. Jangankan manusia, binatang pun kita harus melakukan pertolongan. Saya rasa demikian jawaban dari kami, walaupun ini puas tidak puas ya, pokoknya kita jawab. Ya, dan sebenarnya ini topiknya sudah sangat luar biasa melebar gitu, luas sekali gitu ya. Iya. Karena memang acara kita agak jumping langsung masuk kepada regulasi Aceh dan pelaksanaannya yang seharusnya kita mulai dari nasional dulu tadi, tapi yang langsung jumping. Baik. Masih ada pertanyaan di chat. Saya bisa bacakan dan bisa ekstrak pertanyaan ini, Ustadz, dari Ibu Husna Amin ya. Beliau menyampaikan bahwa wakaf di Aceh ini bukan hal baru, sudah dilaksanakan sejak dulu. Prinsipnya ada orang yang menyerahkan hartanya untuk kepentingan ibadah. Nah, tapi memang problemnya menurut beliau pengadministrasiannya. Ini kan harus tertulis dan harus dijamin, harus legal secara hukum. Itu yang sangat lambat direspon oleh pemerintah. Ini menurut Ibu Husna. Jadi Ibu Husna melihat bagaimana kemudian kita melembagakan proses wakaf ini di dalam administrasi negara. Itu menurut Ibu Husna tanggung jawab pemerintah gitu. Nah, Ibu Husna mulai masuk kepada arah hukum agraria ini tentang wakaf produktif dan wakaf agraria. Beliau bilang begini, bagaimana kalau status-status kepemilikan tanah, ini sudah bicara property right, kepemilikan tanah yang ada pemiliknya, tapi tanah itu tidak produktif. Kalau Pak Sohib mungkin menyebutnya ini tanah terlantar ini. Dialihkan saja menjadi wakaf agraria atau wakaf produktif. Jadi ada tanah terlantar milik subjek si fulan, kemudian kita alihkan menjadi wakaf, agar tujuannya ini bisa bermanfaat gitu ya, sehingga yang miskin, yang tidak berdaya itu bisa dapat manfaat dari tanah ini daripada dia terlantar. Nah, tetapi kemudian ketika status kepemilikan ini menjadi berpindah tangan, bahkan menjadi pemilik, dimiliki oleh negara, apakah tidak akan muncul gaya kemiskinan baru? Oke. Nah, yang saya lihat begini ya, dari pertanyaan Bu Husna ini. Apakah boleh ada tanah terlantar itu semacam langsung terjadi
terjadi apa ya, dalam tanda kutip okupasi gitu, kita okupasi lalu kita transfer menjadi tanah wakaf gitu. Bukankah wakaf itu kan harus ada kesadaran orang yang memiliki aset itu, tanah itu, dia berikrar bahwa saya wakafkan tanah saya untuk kepentingan ini dan ini. Nah ini menarik nih Ustadz, gimana terhadap tanah-tanah terlantar ini, apakah bisa diwakafkan gitu? Dengan dalam tanda kutip dengan paksa. Baik, Menarik. Ibu Husna Amin, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, merespon tentang pengadministrasian ini menjadi PR besar bagi pemangku kebijakan di negeri ini. Masalah pengadministrasian masalah sertifikat wakaf ini, Ibu Husna, ini adalah wewenangnya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama bersama-sama dengan PWI tentunya dan juga Baitulmal di dalamnya. Tapi yang urgen adalah untuk pengadministrasiannya adalah dari Kementerian Agama. Karena yang lembaga yang paling lama mengurus masalah wakaf ini, masalah administrasi ini adalah Kementerian Agama. Sejak lembaga itu lahir. Kalau nggak salah tahun 1971 lah, itu telah masuk pengadministrasian tanah wakaf. Ada kendala-kendala mungkin ya, kenapa lambat, tapi yang jelas itu tidak dihambat. Itu yang jelas, tidak dihambat. Kecuali kalau memang di daerah yang memang tanah wakaf itu berada, tidak mau untuk didaftarkan. Seperti saya sampaikan tadi. Saya tidak mau mendaftarkan tanah wakaf saya, takut diambil oleh pemerintah. Jadi stigma ini yang memang masih ada di masyarakat kita. Yang sebenarnya, kalau tanah kita itu memiliki sertifikat, sangat mudah untuk kita daftarkan. Karena orang Kemenak pun untuk mendaftarkan wakaf itu yang diminta itu juga. Yang diminta adalah mana sertifikat tanah. Karena kalau memang berdasarkan AJB saja, orang Kemenak pun tidak akan mau mendaftarkan. Apalagi orang BPN, mereka tidak mau daftarkan. Jadi kalau kita berniat ingin untuk mewakafkan tanah kita ataupun benda lain yang kita diwakafkan, harus kita uruskan dulu administrasi, misalnya seperti surat-surat, kita harus dilengkapkan, baru kita daftarkan ke pemerintah. Pemerintah pasti akan melayani dengan baik. Di situ nanti kita akan dihadapkan dengan PPIW, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yaitu KUA. Mudah sekali, seperti kita ingin menikah. Datang ke KUA, kita daftarkan harta niat kita untuk mewakafkan. Setelah itu kita diminta siapa nazirnya. Nazir adalah orang yang kita percayai untuk mengelola harta wakaf itu. Jadi kita harus tunjuk siapa nazirnya yang kita percaya. Tentu nazir yang memang dia tahu tentang untuk mentasarrufkan, untuk mengembangkan harta wakaf kita itu. Kemudian mengenai dengan lahan tidur ataupun tanah yang tidak produktif, wakaf yang tidak produktif. Biasanya tanah yang tidak produktif itu atau tanah wakaf yang tidak produktif itu ditinggalkan oleh nazirnya. Siapa nazirnya? Orang yang diamanahkan oleh si wakif untuk mengelola harta itu. Nah, kalau harta itu terlantar, siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab adalah nazir. Nah, ini kembali juga kepada nazir. Nah, kalau memang tidak lagi diketahui oleh kita bahwa tanah wakaf itu dia ada lagi nazir. Ini kan seperti pertanyaan Pak Junaidi tadi. Nah, kalau itu memang dianggap sebagai tanah tidak bertuan,
itu pemerintah wajib campur tangan. Makanya dalam kanun kita itu, dalam kanun pemerintah, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa tanah yang tidak diketahui pemiliknya, tanah itu berstatus wakaf, nah, itu bisa diurus arbitrasinya dan bisa dikelola oleh negara. Diurus oleh negara. Nah, negara bisa mengambil tanah itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, makanya disebut dalam kanun kami, dalam kanun nomor 10 itu ada badan kenazaran. Nanti badan kenazaran itu yang akan mengelola sambil menunggu ditunjuk nazir yang baru. Nah, kalau tanah itu digunakan oleh negara sambil menunggu nazir, itu boleh-boleh saja. Tapi negara itu, pemerintah itu tidak boleh menjadi nazir. Saya ulangi, pemerintah itu tidak bisa menjadi nazir, tidak bisa menjadi pengelola. Dia sebagai regulator, sebagai pembina, sebagai pengawal. Jadi tidak bisa dikelola oleh negara. Itu ada peraturannya. Jadi siapa yang kelola? Yang kelola adalah bisa menjadi nazir proporsional, nazir persorangan, nazir organisasi, atau nazir lembaga. Jadi seperti itu. Nah, kemudian status kepemilikan tanah tidak produktif dialihkan menjadi produktif. Boleh, itu sangat bagus. Tapi kan siapa pemilik, siapa pewakifnya? Karena kita nggak tahu. Kalau pewakifnya masih hidup, orang yang mewakafkan masih hidup, itu mudah kita tanyakan lagi. Kalau memang nazir ini dia tidak produktif, kalau nazir ini dia tidak mampu untuk mengelola, wakaf itu boleh dicabut lagi. Karena wakaf ada dua. Ada wakaf selamanya, ada wakaf sementara. Abad dan berjangka, wakaf berjangka. Boleh dicabut. Kalau si wakif dia tidak mau tanahnya ditelantarkan, itu boleh dicabut balik. Kemudian ditunjuk nazir lain. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dialihkan kepemilikan. Nah, boleh, dialihkan kepemilikan dikelola oleh pemerintah. Tapi tidak selamanya pemerintah hanya sebagai penerima sementara, nanti bisa dialihkan kepada untuk mengelolanya. Saya rasa seperti itu jawaban kami, Ibu Husna. Mudah-mudahan ini bisa membuka kesemrautan masalah pengurusan wakaf ini. Baik, Pak Bayu. Baik, terima kasih Ustadz Safwan yang telah menjawab dengan luar biasa. Terima kasih juga Ibu Husna yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Khusus untuk sesi tentang hukum agraria nanti akan kita bahas pada minggu berikutnya, Bu, pertemuan kedua pada 21 Januari. Terkait dengan tanah-tanah perantara itu apakah bisa kita masukkan dalam skenario wakaf. Tapi dengan catatan tadi Ustadz Safwan sudah bilang, itu tanah punya siapa dulu, karena harus jelas pewakifnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang jam sudah menunjukkan sekitar pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Kita akan berakhir pada pukul 12.00, sehingga kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk lebih mendiskusikan lebih dalam, atau di antara para peserta juga ada yang ingin menyampaikan pandangannya, monggo, boleh, silakan. Jadi komunikasi di sini bisa berjalan dengan arah. Baik, Ibu Bapak, di belakang Ibu Husna nampaknya ini kita bisa buka satu lagi penanya. Atau kolega dan rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pernyataannya terkait dengan pemahaman kita tentang wakaf. Sambil kami dan Ustadz Safwan minum kopi sebentar. Monggo Ibu Bapak, kami persilakan. Ada atau tidak? Kalau tidak ada yang lain, saya
pengen merespon kembali. Boleh Ibu Husna, boleh. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Bayu, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, menarik sekali tadi penjelasannya Ustadz. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal di saya ini tentang sistem peralihan tanah ya, non produktif itu kepada negara. Jadi ada kasus, jadi nggak perlu kita menjelaskan di sini. Ada kasus yang tanah yang status tidak memiliki sertifikat misalnya. Itu ada pengambilan yang mungkin ya di luar aturan yang Ustadz sampaikan tadi gitu. Sehingga masyarakat tidak punya kekuatan untuk mempertahankan tanahnya, itu masih kepemilikan pribadi, belum diwakafkan. Jadi kalau tidak jelas suratnya, nah itu tanah negara. Nah itu terjadi di daerah. Ya, sehingga ya saya pribadi termasuk ketakutan ya, ada tanah baru dibeli, belum diurus sertifikat, malah ya khawatir ya tanah itu apakah benar, dan ini terjadi. Kemudian yang kedua, sepertinya ada tugas baru bagi agraria ya untuk sosialisasi tentang manfaat wakaf ini terhadap pemilik tanah yang non produktif atau tidak punya kemampuan untuk mengelola, Ustaz. Yuk, terima kasih. Baik, terima kasih ya, Ibu Husna sudah kembali bertanya sama kita. Jadi itu statusnya wakaf, namun di kemudian hari ada yang menggugat. Nah, ini banyak terjadi. Itu kita kembali kepada pokok dasar kita bahwa tanah itu memang harus ada bukti otentiknya. Kalau ada bukti otentiknya, siapapun itu tidak bisa menggugat. Baru-baru ini kita heboh dengan Darussalam, Bu. Nah, ini juga kan salah satu bukti kita tidak menyimpang, tidak membaca sejarah tentang status Darussalam. Setahu kami itu Lampuh U, Bu. Lampuh U itu Darussalam itu juga dulunya adalah tanah wakaf. Dia kan tidak diketahui siapa pewakifnya dan siapa nazirnya. Nah, kalau berbicara masalah tanah yang diambil paksa, diambil alih, pengadilan pun tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ada bukti otentik. Tetapi kalau memang itu ada bukti ataupun ada saksi hidup bahwa itu adalah tanah wakaf, itu bisa diperjuangkan. Tokoh masyarakat misalnya, ada banyak tokoh masyarakat misalnya, tapi mereka tidak bisa membuktikan secara otentik. Tapi masih ada orang hidup, saksi hidup. Ini bisa jadi menjadi bukti bahwa tanah itu adalah tanah wakaf. Ketika orang saksi hidup ini dia bersaksi bahwa itu adalah tanah wakaf, kemudian diambil paksa ataupun diambil alih dengan membalik nama ataupun siapa saja, nah ini bisa digugat ke pengadilan. Tapi itu kita harus sertakan juga dengan bukti lain, tidak hanya bukti saksi hidup saja. Sangat sulit ya kalau memang orang ataupun badan, lembaga, kalau di tangannya sudah memegang sertifikat tanah itu, nah itu agak sulit untuk kita gugat kembali. Kalau kita hanya bermodalkan bukti yang tidak memadai. Nah, contoh misalnya Darussalam itu pada awalnya itu adalah sumbangan dari masyarakat. Sumbangan dari masyarakat yang ada di sekitar itu, Mukim Sim kalau nggak salah. Nah, ketika ada beberapa kejadian di Aceh ini, termasuk penguasaan tanah oleh kolonial, maka itu dianggaplah itu sebagai tanah negara, tanah ditengani oleh pemerintah Aceh, makanya berubah statusnya menjadi tanah pemerintah. Padahal dasarnya adalah tanah wakaf. Sama seperti kasusnya itu, Bu, seperti tanah Mesara Blang Padang.
Blang Padang, Desa Arafah itu adalah dulu tanah mengsara, tanah blang, sawah, tempat imam Masjid Raya itu bercocok tanam. Karena imam Masjid Raya itu dulu dengan jabatannya itu diberikan lahan. Itulah lahan yang ada di Blang Padang. Hari ini kan digugat kembali bahwa itu adalah tanah mengsara Masjid Raya. Mana buktinya? Kan ada buktinya. Tidak ada data otentik bahwa itu adalah tanah mengsara. Kecuali kalau kita melihat bukti-bukti dulu misalnya. Mungkin ada ditimpa di Leiden, di Belanda sana. Apakah itu kalau memang ada itu boleh kita gugat kembali. Nah, tapi sekarang hari ini sudah mengklaim bahwa itu adalah tanah milik orang lain. Nah, jadi seperti itu. Kalau data itu otentik itu, data otentik itu adalah ada, nah itu kita bisa kita gugat kembali kepada pengadilan bahwa itu adalah tanah wakaf yang diberikan oleh si pewakif bulan dan bulan. Mungkin tentu itu menjadi tugas kita bersama, ya. Tapi kalau memang itu tanah itu sudah dimiliki oleh orang lain, dimiliki oleh lembaga lain, nah itu kita agak susah untuk menggugat kembali ke pengadilan kalau tidak mencukupi data otentik. Jadi seperti Bu Husna. Baik, Ibu Husna. Oke, nah ya. Terima kasih Ustadz Safwan. Kita sudah 5 menit lagi menjelang pukul 12.00 dan saya lihat di forum chatting masih ada pertanyaan dari Ibu Maulida, tetapi saya kira ini pertanyaannya terkait dengan materi yang akan disampaikan pada hari kedua, 21 September. Saya bisa ekstrak pertanyaannya, Pak Ustadz, tapi mungkin bisa tidak dijawab sekarang. Ibu Maulida, dan ini mungkin cocok untuk pertanyaan kepada pemateri di materi ke-6 tentang wakaf agraria, karena pertanyaannya begini. Wakaf ini cara pengelolaannya secara komunal, ya, bisa dikelola secara komunal oleh umat Islam. Nah, sementara itu jika konteks desa maka sebutannya. Dan kemudian apakah wakaf ini gitu ya, wakaf ini dalam konteks agraria itu cara pengelolaannya bisa dilakukan secara komunal seperti tanah kepemilikan bersama oleh umat Islam itu. Nah, apakah bisa dikatakan demikian? Kira ini menarik dan ini dari perspektif sistem hanurial ya, agraria yang nanti mungkin di materi 2. Bu Maulida ya, nanti ini bisa kita dorong ke materi 2. Tapi mungkin ada insight sedikit dari Ustaz Safwan. Ya, baik bisa saya jawab insyaallah. Ibu Maulida, ini masyarakat kita di pedesaan umumnya yang memang dia memiliki tanah wakaf, itu rata-rata yang dia wakafkan adalah kebun. Yang paling banyak adalah sawah. Nah, itu rata-rata yang diwakafkan di kampung-kampung kita. Nah, cara mereka mengelola itu adalah siapa yang kelola? Yang kelola adalah nazir. Nazir itu adalah kalau di kampung itu tengku imam. Mungkin berbeda di daerah lain di Indonesia. Kalau di Aceh, yang mengelola wakaf tanah itu adalah tengku imam. Umumnya seperti itu. Nah, bagaimana tengku imam ini dia mengelola wakaf? Kan banyak sekali yang dia sebagai pengelolanya, sebagai nazirnya. Tanah itu diberikan kepada orang lain. Nah, diberikan dengan keluarga yang miskin. Kan tujuan wakaf itu adalah untuk mensejahterakan. Nah, jadi tanah wakaf ini yang sudah diamanahkan kepada dia, diberikan kepada orang lain dengan cara sewa. Ada dengan cara sewa, ada yang cara dengan bagi hasil. Bagi hasil apa? Bagi hasil daripada pertanian itu. Apakah 50-50, 20
70-30 atau bagaimana kesepakatan antara Nazir bersama dengan si pengelola. Ini namanya penggarap ya, antara penggarap dan pada pemilik wakaf ini. Nah, dari wakaf ini, dari sewa ini, dua-dua mendapat keuntungan. Nazir dapat keuntungan, yang penggarap juga mendapat keuntungan. Nah, berapa persen nanti tergantung kepada hasil daripada akad. Kan ada akad mereka. Apakah akad merubah nanti atau bagaimana? Bagi hasil atau bagaimana? Nah, jadi itu yang berlaku di masyarakat kita. Nah, ada satu contoh terjadi di daerah PD, namanya Kampung, sudah lupa namanya, Padang Tiji. Itu masuk ke dalam. Pengurus masjid ini dia mempunyai lahan wakaf, tanah wakaf. Kemudian tanah wakaf itu disewakan kepada pemilik, kepada masyarakat. Dari hasil, bagi hasil itu uangnya itu selain untuk operasional masjid juga dikembangkan dalam bentuk bangunan. Katakanlah itu ada ruko, kedai kopi, kelontong yang disewakan juga kepada masyarakat. Jadi seperti itu contohnya. Terjadi secara komunal yang bahkan kami sendiri tidak tahu itu terjadi di masyarakat. Bahkan ada yang mendapatkan bagi hasil itu sampai dengan puluhan juta. Puluhan juta itu di dalam masyarakat kita, yang dikelola oleh Nazir. Jadi seperti itu. Ini terus terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dengan pola yang mereka ketahui tentu dalam bingkai syariat Islam. Jadi seperti itu. Dan kaedah-kaedah fikih wakaf tentunya. Adapun fikih muamalahnya tentunya. Mereka tidak terlepas dari itu. Mungkin itu Pak Bayu. Mungkin jawaban besok lebih sempurna mungkin. Baik. Yang lain. Ini jawaban dari Ustadz Safwan luar biasa juga ini menjawab pertanyaan kami. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Karena ini terkait waktu ya, akhirnya waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Tetapi kami masih merekam pertanyaan dari Bapak Muhammad Nazarudin terkait dengan tanah wakaf yang belum tersertifikasi, apa yang menjadi kendala sertifikasi tanah tersebut, siapa yang bertanggung jawab tentang pengurusan sertifikat wakaf tersebut. Nah, tadi ini sudah didiskusikan panjang lebar. Ini juga termasuk dari pertanyaan Pak Junaidi tadi ya. Siapa yang punya kewenangan ini? Ya, boleh saya jawab Pak yang terakhir? Boleh Pak, singkat Pak ya. Kita baik. waktu terbatas. Nah, salah satu tugas Nazir itu adalah ya bersama-sama dengan si pewakif untuk mengadministrasikan tanah wakaf. Jadi adalah tugas Nazir. Karena Nazir lah yang dipercayakan untuk wakaf, dia juga yang akan nanti menguruskan administrasi si pewakif ini. Karena si pewakif ini dia nanti akan memilih si Nazirnya untuk mengurus wakaf dia, termasuk untuk mengadministrasi mendaftarkan tanah wakafnya itu ke kantor. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Safwan. Dan tadi ada pertanyaan terakhir dari Pak Muhammad Nazarudin. Terima kasih banyak. Kita sudah tiba di penghujung acara untuk sesi, sebenarnya ini sesi 3 yang kita switch kepada sesi pertama. Dan nanti setelah sesi ini berakhir, saya harap kepada teman-teman peserta untuk bisa lagi kembali ke dalam ruang Zoom meeting ini. Kita akan memulai materi pertama tentang fikih agraria yang akan disampaikan oleh Dr. Awalus Zikri. Terima kasih kepada Ustadz Safwan Bendadeh yang telah menyampaikan materi 3 tentang regulasi wakaf di Aceh serta kebijakan dan program-program pengelolaan wakaf oleh
BMA, Baitul Mal Aceh, serta menjelaskan dengan detail, dengan rinci, potensinya, peruntukannya, lalu ada permasalahan-permasalahan di lapangan tadi yang disampaikan oleh para peserta yang bertanya dan juga telah dijawab dengan lengkap oleh Ustadz Safwan, dan ada undangan dari Ustadz Safwan untuk bagaimana kita dorong lagi wakaf ini agar menjadi wakaf yang lebih produktif. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih terutama kepada Ustadz Safwan Mendade dan kepada Bapak Ibu peserta sekalian yang telah mengikuti sesi ini dengan semangat dan luar biasa. Dan sebagai moderator karena terlalu banyak bicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah di dalam membawa acara ini. Jikalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Jikalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya dan apresiasi luar biasa kepada Ustadz Safwan Mendade serta para penanya yang aktif di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya kembalikan kepada rekan-rekan panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.